Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Seberapa pun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami, Bapa. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau, Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bebaskan roh kami, Tuhan. Kami bersorak-sorai memuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Mari diberkati sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita akan berdiri pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan. Sama-sama kita
Aku
kuasa yang lain yang lebih besar dari itu. Itu sebabnya kami tetap mempercayai dan mempercayakan hidup kami kepada pribadi yang kuasanya terlalu besar itu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin tergoyahkan oleh badai kehidupan, oleh problema-problema hidup, dan kiranya kami tetap teguh, tegar di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh kepada kami sebuah kekuatan untuk menangkal, untuk menaklukkan hal-hal yang jasmaniah, yang kedagingan, yang fana. Terima kasih Tuhan, bagi pujian kemuliaan berfirman kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam. Semuanya sehat? Haleluya. Oke, langsung kepada tema renungan kita pagi hari ini. Menjadi terang bagi semua. Ya, kita diajak untuk menjadi terang, tetapi sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1. Saya akan membacakan beberapa ayat supaya kita dapat gambaran lebih lengkap. Demikian firman Tuhan, Yesaya 60 mulai ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, 2 ayat saja, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah nubuatan ya kepada bangsa Israel. Ini sebuah penglihatan masa depan ya, yang diberitakan kepada Israel ketika Israel ada di dalam pembuangan. Kalau saudara membaca kitab Yesaya lengkap, saudara akan menemukan apa yang terjadi sesungguhnya selama pelayanan Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya itu melayani orang Israel masa pembuangan di Babel. Jadi ini orang masih ada di pembuangan Babel, tapi Yesaya sudah melihat apa yang akan terjadi ke depan itu. Yaitu apa? Bahwa terang Tuhan ya terbit atasmu, terang Tuhan datang atasmu. Itu sebabnya Yesaya meminta, menyerukan kepada Israel yang masih di pembuangan itu, ayo bangkit jadi terang, gitu. Ya, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang menjepit, Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel supaya jadi terang. Jadi terang di mana? Jadi terang di tempat di mana dia ada, di negeri Babel itu, di pembuangan itu. Jadi ini seruan yang luar biasa, ini nubuatan yang luar biasa. Tetapi begini, ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Yesaya bilang begini, ya. Sebab terangmu telah datang. Ya. Kemudian ayat kedua juga diulang lagi, ya. Karena terang Tuhan terbit atasmu. 2 kata ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Seolah-olah kuasa terang itu sudah datang. Ya. Padahal belum nampak. Tapi ini sebuah janji yang akan digenapi, ya, akan digenapi oleh Nabi, oleh Tuhan lewat mulut Nabi Yesaya ini. Tapi kapan? Kapan terang itu terbit? Kapan terang itu datang? Kapan kemuliaan itu turun atas Israel? Bapak Ibu Saudara, bisa di berikutnya. Langsung lompat ke pernyataan Tuhan Yesus. Ya, Injil Yohanes 12. Ini sudah, Bapak Ibu sudah tahu itu. Injil Yohanes bisa di-klik. Berikutnya, slide berikutnya, bawahnya aja. Iya. Nah ini, ya, ternyata terang itu tidak datang di masa pelayanan Yesaya, ya. Tetapi terang itu muncul, ya, setelah Yesus hadir di dunia. Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi penggenapannya nanti ribuan tahun berikutnya.
Bapak Ibu Saudara, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Yesus menggenapi apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Ya, itu diucapkan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Tetapi kemuliaan terang itu, sumber itu baru datang ketika Yesus lahir itu. Dan Yesus memulai pelayanan itu. Ya, aku datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus secara otomatis dirinya menjadi terang. Nah, kita mau belajar singkat saja dari kitab kitab Injil Matius pasal 5, ya, yang akan bicara tentang terang, ya, memberikan terang atas kehidupan orang percaya. Apa pengajarannya? Mari kita lihat Injil Matius 5 pasal ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang, ya, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu Saudara, ada poin-poin penting bagaimana, ya, kita seyogianya seharusnya menjadi terang. Menurut ajaran, menurut nasihat, ya, khotbah di bukit Tuhan Yesus ini ada beberapa poin, ada beberapa hal-hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa itu pelajarannya? Ya, yang pertama, terang itu sebuah identitas. Ya, terang itu sebuah identitas. Tadi ayatnya bilang, kamulah terang dunia. Ya, jadi kita ini bukan ini. Kita mau dijadikan terang, bukan. Tapi kita ini adalah terang itu sendiri. Kenapa? Karena sudah menerima sumbernya. Ya, terang itu sudah hadir atas kita. Jadi kita semua ini bukan akan jadi terang, tapi sudah jadi terang. Ya, ini sebuah identitas, sebuah label yang melekat kepada orang Kristen. Saudara itu terang, ya, bukan saudara akan jadi terang, tapi kehadiran saudara sekarang ini adalah terang. Ya, jangan salah menginterpretasi, ya, kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita suka gini, aku belum jadi terang. Ya, padahal sudah terang itu. Ya, identitas saudara itu terang. Kamu adalah terang dunia. Ya, ini melekat kepada kita semua. Ya, jadi kita ini terang, saudara itu terang, saya ini terang. Ya, kita semua terang. Itu sebabnya terang itu mesti nanti harus pergi kita ke tempat-tempat yang membutuhkan terang. Ya, karena kalau terang, ya, ngumpul sama terang itu bahaya. Bahayanya apa? Coba, lampu yang terang itu diketemukan dengan lampu yang terang lagi, apa yang terjadi? Ya, menyilaukan, ya, nggak enak dipandang malah. Makanya orang Kristen nggak boleh kumpul lama-lama seperti ini. Ya, ini bagus sekali masa pandemi seperti ini. Ya, kita dilarang kumpul lama-lama. Kenapa? Kalau kumpul lama-lama, nanti kita bisa terpapar, gitu ya. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Saudara nggak akan punya fungsi karena saudara terang. Jadi ini bagus, ya. Jangan lama-lama kumpul dalam gereja. Kita harus pergi jadi membuktikan terang itu. Ya, di mana saja. Ya, ini identitas saudara. Saudara nggak bisa, jangan ingkari itu, karena memang Tuhan menaruh saudara sebagai
terang. Kita semua ini terang. Ya, bukan prosesnya, bukan nanti, bukan. Hari ini, ya, ketika saudara terima Kristus itu dan saudara menerima sumbernya itu, saudara langsung identitas itu melekat kepada kita semua. Kamu dan saya itu terang dunia. Ya, terang dunia. Sebabnya jadilah terang. Ya, seperti yang Tuhan sudah katakan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita dulu orang dalam kegelapan, kita dipanggil, ditarik, dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Orang yang sudah di dalam terang yang ajaib itu pasti hidupnya jadi terang, dan terang menjadi sebuah identitas kita. Jadi kita ini semua terang, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kelihatan cerah semua. Lihat senyumnya, ya, luar biasa itu. Pagi-pagi ini senyum enak ya. Jangan cembetot. Karena terangnya nggak nyata nanti, ya. Haleluya. Ya. Kita sudah dipilih Tuhan untuk apa? Untuk diam dan membuktikan terang. Jadi seharusnya, idealnya, kalau saudara ada di sebuah lokasi, sebuah tempat, sebuah komunitas, saudara akan dapat dirasakan. Ini nyata benar ini. Kalau bapak ini, ibu ini ada di sini, wah luar biasa, suasananya jadi luar biasa. Ya, kenapa? Kita terang. Ya. Wah, kalau kumpulan itu hadir siapa, ya, di situ, wah suasananya menjadi luar biasa. Kenapa? Ada terang di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengaruh, ya, saudara harus nyata, harus bisa dinikmati oleh siapa saja yang dekat dengan saudara. Yang kedua, dari poin penting, ya, hal penting dari khotbah di bukit ini adalah bahwa terang itu tidak bisa disembunyikan. Ya, terang tidak dapat disembunyikan. Apa? Karena itu sifat dasarnya. Di mana ada terang, pasti kegelapan itu pasti tersingkap. Ya, tersingkap. Di Bapak Ibu Saudara, saya pernah ngalamin gelapnya luar biasa, ya, sebuah ruangan, tapi begitu ada nyala lilin, ya, atau nyalain korek api, ya, nyala api yang kecil itu ternyata membawa efek yang luar biasa. Yang tadinya semua tak nampak, akhirnya nampak. Kenapa? Karena ada terang. Bapak Ibu Saudara, jadi terang itu tidak bisa disembunyikan. Karena pada dasarnya terang itu pasti akan membelah, ya, membelah kegelapan, menyingkap kegelapan. Pernah lihat binatang kecil yang bernama kunang, ya? Pernah ya? Di kampung itu banyak kunang-kunang, ya. Di kampung itu gelapnya, kalau kampung beneran ya, yang pohon-pohonnya masih banyak gitu ya. Itu kalau malam gelapnya luar biasa. Tapi begitu ada binatang itu terbang, ya, itu langsung nyata loh. Oh, itu kunang-kunang itu. Loh, kok kita bisa menyebutnya kunang-kunang? Karena apa? Karena sifat dan apa namanya, identitas dirinya itu langsung kelihatan. Ya, di ekornya itu ada penerangnya itu. Ya, ada penerangnya. Saya pernah penasaran, ini panas enggak? Gitu, si kunang-kunang itu. Ternyata enggak panas loh. Dia tetap dingin, tapi memancarkan sinar terang. Ya, saya pikir ada apinya, tapi enggak ada apinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, ada terang dunia,
Jadi orang nggak perlu mencat saudara, ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Ini apa? Nggak perlu, ya. Kenapa? Apa gerangan ini? Nggak perlu orang penasaran. Yang penting kehadiran saudara itu langsung dapat dinikmati, ya. Oh ini benar-benar, ini orang yang sungguh-sungguh bawa terang ini, ya. Di Bapak bilang terang itu sebuah sifat, ya, yang sifat dasar yang selalu pasti mengusir kegelapan, membelah kegelapan. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, terang harus bisa membelah kegelapan itu. Dunia ini gelap, ya, dunia ini gelap. Meskipun kemarau, ya, jadi saudara harus konotasinya itu harus saudara nggak boleh memandang dunia yang nyata, ya, alam yang nyata, bukan. Karena kegelapan tidak bicara soal alam yang sedang terang benderang dan kemarau ini, bukan. Tapi kegelapan moral, kegelapan kerohanian, kegelapan akhlak manusia. Jadi kalau saudara hadir atas komunitas itu, harusnya kita bisa membelah itu, menyingkap kegelapan itu, dan membuat orang mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup. Ya, terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Ya, terang itu tidak bisa dikuasai kegelapan. Injil Yohanes berkata begini, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini kuasa, ya, ini kuasa. Jadi kalau sudah ada, saudara tidak mungkin dikuasai kegelapan. Saudara akan menguasai kegelapan. Kita akan menguasai, memberikan impact, memberikan dampak kepada apa? Kepada kegelapan itu. Jika kegelapan tidak mungkin menang, tapi terang yang menang. Kenapa? Karena kegelapan tidak mungkin dan tidak bisa mengalahkan, menaklukkan terang itu. Saudara punya kuasa menaklukkannya. Terang harus dijaga, harus dibersihkan. Ya, tetapi jalan Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa saudara? Jadi kasih terang itu, kuasa terang itu mestinya semakin kualitasnya itu semakin naik. Kenapa semakin naik? Kalau saudara semakin mendekat, ya, mendekat kepada sumber terang, ya, mendekat kepada sumber terang, maka terang saudara itu semakin kuat. Nah, kenapa banyak orang di antara kita dan mungkin saya juga, ya, kok nggak bisa dinikmati terangnya? Orang nggak bisa melihat terang dalam hidup saya. Ya, masalahnya tentu saya tidak dapat sumber. Ya, itu sebabnya sudah perlu melekat kepada sumber itu. Ya, jadi seperti lampu, seperti baterai lampu, ya, yang perlu mendapatkan suplai energi, ya, harus dicas, kayak gitu. Kan ada lampu yang perlu dicas, bukan? Lampu emergency umpama, ya. Lampu emergency itu perlu perawatan. Perawatannya apa? Harus selalu terkonek dengan sebuah sumber energi, arus, supaya apa? Supaya dia bertahan. Tapi nggak cuma bertahan, tapi harusnya membuktikan kualitas terangnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya terang kita itu semakin kuat, Anda dan saya mesti terlalu terkontak terus, ya, menyambung terus dengan sumbernya, sumber terang. Siapa itu? Kristus, Tuhan kita. Tadi di awal dia berkata, akulah terang. Ya, aku hadir supaya setiap orang mengalami terang itu dan tidak tinggal dalam kegelapan.
Ya, harus terkonek terus. Ya, itu perawatan. Ya. Nah, berikutnya terang itu selalu bercahaya, ya, dan harus bercahaya di depan orang yang sedang mengalami kegelapan. Terang harus selalu bersinar di depan komunitas, di depan orang yang ada dalam kegelapan. Ya, terang itu selalu diletakkan di tempat di mana orang bisa menikmati. Ya, dari khotbah tadi, ya, Tuhan Yesus berkata, orang itu tidak menyalakan lampu lalu disembunyikan di bawah kolong. Ya. Ada saudara-saudara yang memasang lampu bangun rumah gitu ya, bangun rumah. Ini kita mau bikin rumah yang unik. Lampu-lampunya nggak taruh di atas. Lampu-lampu semuanya akan kita sembunyikan di dinding-dinding. Lampunya akan kita sembunyikan di bawah rak-rak, kolong-kolong. Ada yang punya ide tuh begitu? Bangun rumah itu kalau ada ide begitu, itu namanya orang gila. Orang gila. Masa ada rumah, ya, lampunya disembunyikan semuanya. Tidak mungkin bukan? Tidak mungkin. Nah, kalau kita gelap itu ya, kita cari lilin aja, kita tahu di atas gitu kok, di atas lemari, ya, di atas meja yang aman, supaya ruangannya bisa terang semuanya. Ya, jangan punya ide gila. Apa itu? Saudara sembunyi terus, nggak kelihatan orang. Kenapa? Kita harus jadi terang di mana saja. Karena kalau kita nggak bisa terang di mana saja, berarti terang saudara tidak punya manfaat, nggak punya fungsi, ya, nggak punya fungsi. Sebabnya ini komitmen, ya. Mari kita bikin tekad bersama, komitmen bersama, ya, bangkit dan jadi terang di mana saja Anda dan saya berada. Ya. Nah, kita dalam renungan ini saya mau mengarahkan, ya, bagaimana kita bisa jadi terang. Nah, coba kita akan diskusi, akan menelaah sebentar, ya. Kita harus jadi terang di dunia, ya, dunia kerja, di marketplace, Saudara sekalian, tidak mungkin saudara bisa terang kalau saudara diam di rumah. Tidak mungkin. Saudara harus menerangi dunia. Nah, dunia itu apa? Dunia itu ya tempat-tempat di mana Anda dan saya berada. Ya, itu namanya marketplace. Tapi saudara, Alkitab tidak pernah mencatat, ya, pelayanan Yesus itu selalu di sinagog, selalu di rumah ibadah, tidak. Ya, Yesus itu kan pelayanannya kan keliling. Kitab Lukas mencatat begini, yaitu tentang Yesus, tentang Kristus yang berjalan keliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang-orang terikat. Ya, tiap hari Yesus itu punya proyek dan punya kegiatan yang tidak sembunyi di rumah, tapi dia berjalan keliling katanya. Ya, sambil apa? Mengajar, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang terikat. Berjalan keliling. Artinya apa? Dia tidak menempatkan dirinya di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau orang. Bahkan dia selalu menjangkau orang. Ya, di pasar. Di pasar, di mana? Sekarang dunia ini banyak. Ya, di pasar, di kantor, ya, di mana lagi? Ya, di ladang juga itu tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara, khotbah-khotbah Yesus itu selalu dinyatakan, selalu dimunculkan, diekspresikan, ditampilkan di mimbar-mimbar yang bebas seperti itu. Ya, di ladang, di pantai-pantai. Ya, Yesus itu kalau ke pantai bukan untuk snorkeling loh, ya. Bukan loh. Dia ke pantai itu untuk ngajar orang loh. Ya. Kalau dia naik ke gunung bukan untuk mencari pemandangan, untuk melihat view yang menyedapkan mata, tidak, tapi untuk mencari orang yang terikat.
Kalau dia ke pasar itu bukan untuk memanfaatkan kartu kredit, bukan, tapi untuk menjangkau orang-orang ya yang membutuhkan pertolongan kesembuhan di situ. Makanya dia ke pasar, dia ke pantai, dia ke kota, ke gunung, ke desa. Untuk apa? Menemui orang-orang. Itu jadi terang, sungguh-sungguh. Terangnya bisa dinikmati. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagaimana menjadi terang di dunia kerja. Kolose 3:22 sampai 4 ayat yang kedua punya begini. Hai hamba-hamba, ya, bisa dibuka slide-nya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Ini konteksnya orang yang bekerja di bawah orang lain. Ya, di bawah orang lain. Ya. Jadi bekerja menjadi terang di dunia kerja, caranya adalah kerja dengan tulus, dengan jujur. Ya, kerja dengan tulus, kerja dengan jujur. Ya, hai hamba, taatilah Tuhanmu. Membuktikan diri bahwa punya karakter yang taat, yang tunduk, yang menurut kepada Tuhan, pada atasan. Kalau orang bekerja di sebuah institusi, ya, kita harus tetap bekerja jujur, tulus hati sebagai bentuk kesaksian kita, membuktikan bahwa kita ini anak-anak terang, orang yang terang. Sehingga apa? Sehingga kita nampak benar. Bedanya dengan orang-orang lain. Ya, ada sharing dengan anak muda, ya, bilang begini, wah, kalau kita terlalu baik, nanti orang-orang itu malah membuli kita. Jangan takut dibully. Ya, jadi orang baik nggak perlu takut dibully. Memang dunia kebalik-balik. Orang baik justru dibully. Orang jujur malah kadang-kadang diremehkan. Ya. Orang baik-baik kadang-kadang malah dicaci maki. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan bahwa kita beda dengan orang-orang dunia, orang-orang hidup dalam kegelapan, kita mesti bisa menunjukkan karakter yang sungguh, karakter yang ilahi. Ya, nilai-nilai integritas, kejujuran, ketulusan dan sebagainya. Kita nggak perlu takut dibully menjadi orang baik. Ngapain jadi baik? Yang lain aja nggak baik. Ya, jangan kaprah. Ya, jangan kaprah. Jangan terkamili dengan nilai-nilai yang salah. Ya, karena masyarakat melakukan hal yang jahat, maka kita ikut-ikutan. Tidak bisa begitu. Ya, saudara harus menunjukkan identitas kita yang benar di depan masyarakat, di depan banyak orang. Ya, yang berikutnya, menjadi terang di dunia kerja, di marketplace itu, ya, bekerja dengan sungguh hati, dengan ketekunan. Ada kisah dalam Alkitab yang kita sudah kenal semua, yaitu seorang muda Yusuf. Ya, sudah dengar semuanya. Ya, Yusuf itu anak mami. Ya, itu background dia. Ya, anak yang disayang di rumah. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan memproses hidupnya, dia keluar dari rumah ayah ibunya itu, ya, dalam sebuah kisah yang tragis. Lalu dia ditangkap karena soal iri hati oleh saudara-saudaranya itu, dia ditangkap, lalu kemudian dia dimasukkan ke sumur, lalu dia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak di Mesir. Dijuallah kepada satu keluarga yang bernama Potifar. Apa yang terjadi di sana? Dia tidak mengeluh, tapi dia justru menunjukkan dedikasi yang luar biasa, integritas sebagai orang yang menerima pewahyuan dari Allah, mendapatkan terang dari Allah itu. Dia bekerja jadi budak di keluarga itu.
Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang luar biasa, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya Potifar dengan luar biasa. Disukai di situ, berhasil di situ. Ya. Tapi kejadian yang tidak mengenakan terjadi di situ. Ada fitnah di situ, ya. Lalu singkat cerita dia langsung masuk penjara. Tapi di penjara dia menunjukkan identitasnya sebagai anak terang. Dia bekerja menjadi pengelola penjara, ya, dan dia berhasil. Keberhasilannya di penjara mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara sekalian, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita tidak menyangka, tidak bisa menerka apa yang terjadi di depan. Tapi apa yang Anda lakukan dan saya lakukan hari ini, apabila dilakukan dengan tekun, dengan sungguh hati, maka buahnya akan dinikmati kelak. Siapa yang menikmati? Entah kita, entah generasi berikutnya, kita tidak tahu. Tetapi tanggung jawab kita semua adalah bekerja menunjukkan kualitas, integritas, ya, yang baik. Supaya apa? Supaya menuai buahnya. Tidak mungkin perbuatan baik tidak berbuah baik. Hanya perbuatan yang buruk berbuah buruk. Mau menabur yang mana, mau melakukan yang mana, pilihan saudara dan saya. Tapi kabar gembiranya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan baik hari ini, maka tuaiannya akan baik di masa depan. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan Anda gantikan dengan hal-hal yang tidak berkualitas. Hari ini tantangan buat saudara dan saya. Apa yang mau kita tuai nanti? Apa yang kita mau wariskan sebagai sebuah warisan, ya, legacy kepada generasi berikutnya? Harus melakukan sesuatu yang terbaik. Karakter kita harus dibaharui supaya sungguh-sungguh menunjukkan terang sejati itu. Ya, jangan memiliki gaya hidup yang tercela. Ya, ada orang sebenarnya tidak tercela, tapi membuat dirinya sendiri tercela. Kenapa? Karena sikap hatinya. Beresin sikap hati saudara, dan saudara akan menjadi orang yang luar biasa di depan banyak orang. Ya, bekerja dengan tekun. Kunci untuk mengerjakan sesuatu dengan tekun, ya, adalah dengan hidup di hadapan Tuhan, hidup menghidupi karakter-karakter ilahi. Ya, Yesus itu memiliki karakter yang dahsyat, sehingga itu satu-satunya patron, satu-satunya teladan yang tidak bisa tergantikan. Ya, tidak bisa tergantikan. Anda yang mencontoh siapa di dunia ini kecuali Yesus Kristus, seorang pribadi yang sempurna itu, yang memberikan contoh pada kita dalam hal melakukan pekerjaan sampai selesai, sampai tuntas. Renungan minggu lalu bicara tentang gaya hidup Yesus yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, orang-orang percaya jangan menjadi orang yang bekerja dan tidak menyelesaikannya. Selesaikan itu, ya, tuntaskan pekerjaan saudara, pelayanan saudara, baik di rumah, baik di tempat-tempat kerja, baik di dunia-dunia di mana Tuhan taruh saudara. Kerjakan tanggung jawab kita, tuntaskan supaya disebut selesai. Karena Yesus menyelesaikan pekerjaan dan kehendak Bapa. Lalu bekerja bersama dengan Tuhan, ya, menjadi terang di dunia kerja, berarti bekerja melibatkan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita ini punya bos di atas segala bos, itu Tuhan. Ya, kalau saudara bos di dunia ini, ingatlah ada bos di atas saudara. Kalau kita karyawan, kita punya atasan. Tapi kalau Anda bos, Anda nggak boleh semena-mena. Kenapa? Ada bos yang tidak nampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada seseorang, ada pribadi di atas kita yang mengamati kita, yang menilai kita. Maka jadilah orang-orang yang baik hati, orang yang jujur, orang yang tulus hati,
orang yang tidak mereka-rekakan yang jahat-jahat. Ya. Situasi ini sulit, tentu banyak orang mengalami kesulitan, ya, terjadi pemangkasan di mana-mana kalau karyawan, ya. Tapi yang kita perlu percaya adalah ada bos yang tidak pernah menahan berkatnya. Yang percaya katakan amin dulu. Ya, penghasilan saudara mungkin menurun, merosot. Oleh karena mungkin dipotong-potong, mungkin. Ya, tetapi ada sumber yang tidak pernah kehabisan sesuatu untuk mencukupkan hidup kita. Asal saja saudara melibatkan Tuhan dalam karya, dalam pekerjaan kita, ya, Tuhan itu selalu menyiapkan sumber-sumber yang tak disangka-sangka. Yang itu disebut sebuah keajaiban. Orang bilang mujizat, ya, mujizat. Di saat-saat genting, di saat-saat yang mendesak, yang urgent sekali, ternyata Tuhan bekerja di situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita panik. Ingat, ada sumber yang tak terbatas, yang selalu siap memberikan apa saja yang saudara butuhkan. Ya, saya mengalami banyak hal-hal yang demikian. Ya, tapi tidak selalu perlu teriakan-teriakan di depan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita duga. Tapi Tuhan sang pemelihara, Tuhan sang perawat itu tidak mungkin mengabaikan saudara dan saya. Asalkan lakukan sesuatu tanggung jawab kita, lakukan sesuatu pekerjaan saudara dengan sungguh hati, bekerja melibatkan Tuhan, maka Tuhan pasti terlibat di situ. Orang yang merasa bahwa dirinya mampu, Tuhan tidak akan menolong kita. Tapi orang yang hidupnya tidak sanggup melakukan banyak hal, maka Tuhan pasti campur tangan. Katanya, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya, maka itu sebabnya kita perlu banyak-banyak angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya, angkat tangan sebenarnya gini, itu simbolik, bahasa simbolik. Ya, jadi nggak selalu dong, ya, kita di rumah mengangkat tangan dan sebagainya. Bukan pertunjukan yang itu. Tapi angkat tangan lebih kepada begini, sikap penyerahan yang total, sikap kerendahan hati yang menempatkan kita sungguh-sungguh rendah dan tidak mampu, lalu kita membutuhkan seseorang yang lebih mampu dari kita. Itu namanya mengangkat tangan. Jadi kalau sudah mengangkat tangan, hari ini juga Tuhan turun tangan. Apa maksudnya? Tuhan menyatakan pertolongannya. Lakukan pekerjaan saudara di dunia di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya untuk jadi terang. Hari ini harusnya komitmen kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan suatu penerangan, ya, pencerahan. Ya, kehadiran saudara itu solusinya. Kehadiran saudara adalah jalan keluarnya. Tuhan menempatkan kita untuk jadi teranglah, bangkitlah, karena terangmu sudah tiba, sudah hadir atas hidup kita masing-masing. Orang yang dikuasai Kristus di dalamnya pasti ada terang. Orang yang menerima Kristus dalam hatinya pasti bisa memancarkan terang. Karena kata ilustrasi, ya, kita ini ibarat gini, sesuatu yang memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Ya, bulan itu nggak punya sumber terang, tapi bulan itu kenapa bisa menerangi kegelapan malam? Karena dia memantulkan cahaya yang ditangkap dari matahari. Nah, Bapak Saudara, kalau saudara menangkap sinar terang, sumber terang itu dari Tuhan Yesus, maka saudara bisa memantulkannya di mana saja. Ya, di mana? Kenapa rembulan itu bisa itu rembulan? Ya, orang bisa menyebut itu rembulan. Kenapa? Terangnya itu loh. Ya, coba kalau itu tertutup awan, orang tidak akan bisa menyebut itu bulan, bukan. Maka jangan biarkan kegelapan menguasai saudara. Ya, saudara harus hadir atas kegelapan dan Anda mengalahkan kegelapan itu. Sehingga kalau Anda hadir, Anda dapat langsung dinikmati, ya, dinikmati. Predikat itu
ya status itu langsung dapat terlihat. Oh, itu Pak Beri, pantesan hidup jadi suasana menjadi luar biasa. Oh, itu ada Bu Hasanah. Wah, Bu Hasanah datang, suasana jadi luar biasa. Ya, Hasanah ya. Bu Hasanah. Ya, ini ada Pak David. Wah, suasana jadi luar biasa. Kenapa? Ada terang di situ. Saudara sekalian, hari ini Anda dan saya harus membuktikan terang itu, menampakkan terang itu, menunjukkan kuasa terang itu yang bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dunia, ya, bukan alam, bukan, tapi dunia. Dunia itu apa? Dunia itu adalah keadaan situasi moral, ya, yang dijumpai di mana saja kita berjumpa dengan orang. Ada orang membutuhkan itu, dan saudara ada solusinya. Bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu sudah datang. Mari kita boleh berdiri bersama-sama. Ya, kita nyanyi satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku.
itu berarti ada maksud yang dahsyat, ada rencana besar supaya hidup kita, hidup orang-orang percaya, hidup orang-orang Kristen itu menunjukkan terangnya di mana Tuhan tempatkan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, bangkitlah, jadilah terang. Orang Israel dipanggil oleh Tuhan lewat Yesaya supaya bangkit jadi terang, meskipun di tengah-tengah kesulitan, meskipun di tengah-tengah himpitan. Tetapi tidak ada tawaran bagi orang yang telah menerima sumber terang kecuali dia menerangi lingkungannya, menerangi komunitasnya, menerangi dunianya, menerangi tempat-tempat yang membutuhkan terang itu. Dan hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita semua supaya kita melakukannya di mana saja, karena dunia gelap, dunia menanti terang. Dan kalau Anda dan saya ditempatkan oleh Tuhan di mana saja, jadilah terang, tunjukkan kuasa terang yang mampu mengalahkan kegelapan. Orang-orang sedang dikuasai kegelapan di lingkungan kita, tapi kehadiran kita memberi solusi, menerangi, membuat kegelapan itu pudar dan sirna. Dalam nama Yesus, ini anak-anakmu Tuhan yang berdiri di hadapanmu dan memberi diri supaya dipakai oleh Tuhan menjadi terang di mana saja. Tapi setiap kami harus mengambil komitmen melekat kepada sumber terang itu supaya tidak redup, supaya tetap berkualitas terang itu dan dapat dinikmati dan dapat luas khasiatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kena percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melalui edisi di lantai 1. Kami mengundang seluruh pengurus untuk hadir dalam rakor rapat koordinasi pada Selasa 1 September 2020 pada pukul 7:30 malam yang akan dilaksanakan via Zoom. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam doa malam pada Kamis 3 September 2020 pada pukul 7 malam di Geraha. Selamat lahir baru bagi saudara-saudari yang telah dibaptis pada Sabtu 29 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC pengumpulan kebutuhan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat badannya, bagaimana Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sejak kita bangkit berdiri, terpaksa satu pujian.
anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami masih boleh ada, kami masih boleh dalam keadaan sehat, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa yang baik. Kalau firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kami Tuhan, biarlah Tuhan, terang Tuhan boleh kami pancarkan Tuhan di sekeliling kami, baik di rumah kami, di lingkungan kami, di tempat bekerja kami, di sekolah, dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk kami boleh menjadi terang, sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus yang boleh menjadikan kami terang bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, melalui hidup kami boleh menjadi berkat. Melalui hidup kami boleh banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Suko yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati hidupnya dimanapun beliau berada, boleh menjadi terang, boleh memancarkan terang Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Andreas yang saat ini melayani Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Keluarga hamba-Mu berada boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini sudah melayani Tuhan, baik tim PW, ASER, semua tidak terkecuali Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani dengan sukacita, kami percaya berkat-berkat Tuhan boleh turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah terang Tuhan turun atas bangsa kami, menerangi bangsa kami, sehingga hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh tercurah atas bangsa kami, sehingga mereka boleh percaya dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 boleh berlalu dari bangsa kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat para pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, para menteri, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, di dalam saat ini menghadapi COVID-19. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil itu untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat para dokter, para perawat yang saat ini sedang melayani setiap pasien yang terjangkit COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka. Biarlah mereka tetap bekerja dengan sukacita di dalam merawat para pasien. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kami juga akan berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para penginjil, guru-guru sekolah teologi, dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya urapan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu yang mungkin saat ini sangat terbatas, mungkin hanya melalui live streaming Tuhan, tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak terbatas untuk memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kesehatan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya berkat Tuhan boleh tercurah, iman mereka boleh bertumbuh, dan mereka boleh tetap setia iring Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya kemarin dibaptis.
Biarlah Tuhan senantiasa memimpin menopang mereka. Mereka tetap setia dengan iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini, baik itu anak-anak sekolah minggu, para lansia yang saat ini belum bisa beribadah Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terus melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan, yang saat ini mungkin mengalami putus asa, mungkin mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan berkuasa. Biarlah lawatan Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka tetap kuat iman mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita pulang dan membawa berkat dari Bapa di surga. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini dan bertekad melakukannya, maka segala berkat-berkat yang dahsyat, yang besar dari surga akan dinyatakan atas kita semuanya. Sebabnya pulanglah dan jadilah saksi di mana saja Tuhan tempatkan saudara sekalian, dan jadilah terang, jadilah garam, supaya dunia bisa diubahkan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus akan menjadikan kita orang yang berdampak di mana saja. Roh Kudus dengan kuasa, penyertaan, penghiburan, dan kuasanya akan menjadikan kita orang yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena janji-janjinya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan berkat Tuhan katakan